Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi, salam seroja dan berkah dalam. Seharap sahabat-sahabat yang istimewa dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga tetap sehat walafiat dan semangat untuk mengawali hari ini. Dari teras paroki Santo Kristus Banyu Temumpang, saya mengajak kita semua untuk mengawali hari dengan merenungkan 1-2 butir permenungan dari sabda Tuhan yang moga-moga dapat melengkapi begitu banyak permenungan yang mungkin sudah sahabat-sahabat baca dan renungkan. Hari ini kita merenungkan dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kisahnya adalah Yesus itu menyembuhkan orang yang mati salah satu tangannya atau yang lumpuh tangannya, tetapi dilakukannya pada hari Sabat di sebuah rumah ibadat. Apa yang terjadi? Ternyata di sana sudah ada orang-orang, sekelompok atau gerombolan orang-orang Farisi dan sekutunya, itu yang memang sejak semula mengamat-amati Yesus, mengamat-amati apa yang mau dibuat oleh Yesus, dan tentu dengan tujuan agar mereka itu dapat mencari kesalahan. Karena apa? Memang Tuhan Yesus itu sangat populer dan banyak dicari orang pada waktu itu. Betullah ketika ada orang yang mati sebelah tangannya, itu kemudian Yesus menyembuhkannya dan minta untuk mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga orang-orang Farisi menegurnya. Mengapa Tuhan melakukan itu di hari Sabat yang oleh hukum Taurat itu dilarang? Maka Tuhan menjawab dengan, menurut saya kata-katanya sangat tajam. Lebih baik mana? Menyembuhkan orang atau membunuh orang? Atau menyelamatkan sesamanya? Dan yang dipilih oleh Tuhan adalah memberi keselamatan, membuat orang lain yang sakit itu menjadi sehat. Tuhan juga mengatakan bahwa Dia sangat prihatin karena kedegilan hati mereka, atau kedunguan hati mereka, atau pikirannya yang tidak bisa menangkap makna dari hukum Taurat yang hanya mereka lakukan itu letterlek saja, atau mereka lakukan itu hanya apa adanya. Dan Tuhan mengajak kita semua untuk melakukan apa yang kita buat itu berdasarkan pertimbangan atas hati atau atas pertimbangan yang benar. Dengan kata lain, sekarang Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana menghayati aturan-aturan hukum Taurat atau hukum Sabat itu secara benar. Bukan hanya mengikuti tulisan-tulisan yang ada yang terumus, tetapi mereka tidak melihat situasi dan kondisi nyata yang dihadapi oleh umat. Tuhan sekali lagi mengajarkan bagaimana kita harus mengutamakan dan mementingkan nasib saudara-saudari kita, terutama yang menderita, daripada kita mementingkan ibadah kita, mementingkan mungkin kita mentaati aturan-aturan hukum agama, sementara menutup mata terhadap sesama yang ada di sisi kanan kita. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa berdoa itu buruk, bahwa beribadah itu jelek, tidak. Sangat baik, tetapi akan menjadi baik atau berdoa dan beribadah itu belumlah cukup kalau belum dilengkapi dengan yang namanya sikap hidup, tindakan yang nyata, terutama memberi keselamatan, membantu sesama yang menderita. Tuhan mengajarkan kepada kita sesungguhnya bagaimana kita beribadah yang benar, tetapi kita juga menjalankan hidup kita secara benar. Jangan kita memisahkan antara doa kita
antara pujian kita dengan apa yang harus kita lakukan atau tindakan hidup kita sehari-hari. Maka kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, sebetulnya Tuhan mau mengatakan, jangan kita mengabdi hukum Sabat dengan buta hati, tetapi mengabdilah hukum Sabat dengan membuka hati. Artinya apa? Hukum Sabat itu hendaknya mendorong kita untuk semakin berbuat baik kepada sesama. Maka saya mengajak sahabat-sahabat pelita kasih, mari kita menghayati hidup kita, tetap melanjutkan ibadah kita, melanjutkan doa-doa kita, tapi jangan lupa, mari kita lihat kanan kiri kita. Jika ada yang menderita dan sakit, kita harus memberikan kepedulian kepada mereka. Saya Romo Stepanus Istatora Harjo PR dari Teras Pasturan Paroki Santo Kristus Bayu Temumpang di Sawangan Magelang ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali hari, tetap semangat dan jaga sehat. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.